Keponakan Luhut pakai uang Danantara. Buat cari keuntungan, sorotan tajam mengarah pada lembaga pengelola investasi Danantara yang seharusnya menjadi motor pendanaan proyek nasional. Alih-alih mempercepat pembangunan, lembaga ini justru menuai kritik setelah keputusan investasinya dianggap keluar jalur. Dana besar yang terkumpul dari dividen BUMN digunakan bukan untuk sektor real, melainkan untuk membeli obligasi, sebuah langkah yang dinilai terlalu berisiko bagi lembaga yang mengelola uang negara. Di bawah kendali Chief Investment Officer Pandu Patrias Jahrir, yang juga dikenal sebagai keponakan Luhut Binsar Panjaitan, Danantara menempatkan sebagian dananya di pasar modal. Obligasi yang dibeli berfungsi layaknya surat utang yang bisa ditebus kembali dengan uang dalam periode tertentu. Artinya, uang negara yang semestinya digunakan membangun proyek strategis justru diputar untuk mencari keuntungan di pasar keuangan. Dari laporan yang beredar, sekitar 15% dari total dividen BUMN disisihkan untuk investasi obligasi tersebut. Dengan skema ini, pimpinan Danantara berpotensi menerima pembayaran kupon atau bunga setiap bulan sekaligus menikmati kenaikan nilai investasi bila pasar sedang baik. Namun, langkah ini langsung menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa dana publik diperlakukan seperti modal pribadi di bursa? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjadi salah satu pihak yang paling keras menegur kebijakan itu. Ia menilai arah penggunaan dana Danantara seharusnya fokus pada pembiayaan proyek konkret, bukan pada instrumen pasar yang spekulatif. Baginya, lembaga investasi negara tak boleh bermain di ranah yang sama dengan investor komersial, karena tujuan utamanya bukan mengejar keuntungan cepat, melainkan menumbuhkan ekonomi nasional. Pandu Patria mencoba meredam kritik dengan menyebut langkah tersebut hanya bersifat sementara. Ia berdalih, waktu yang dimiliki Danantara untuk memutar dana terbilang sempit, hanya 2 bulan menjelang akhir tahun 2025. Dalam pandangannya, investasi di obligasi bisa menjadi strategi jangka pendek agar dana yang mengendap tidak menganggur. Pandu menambahkan, total dana yang dihimpun dan antara dari dividen BUMN mencapai lebih dari 80 triliun rupiah dan jumlah itu akan terus meningkat setiap tahun. Meski pernyataan itu terdengar logis dari sisi finansial, publik menilai langkah tersebut tetap menyimpang dari mandat awal pembentukan Danantara. Lembaga ini dibentuk bukan untuk menjadi pemain pasar modal, melainkan untuk menopang proyek-proyek nasional yang menyentuh masyarakat secara langsung. Dengan membeli obligasi, dana itu justru kembali berputar di lingkaran elit keuangan tanpa efek nyata bagi pembangunan. Gelombang komentar pun membanjiri media sosial setelah kabar ini mencuat. Banyak warganet menyuarakan kekecewaan mereka, merasa bahwa dana publik kembali dikelola tanpa keberpihakan pada rakyat. Nanti, keuntungannya mereka ambil. Kalau rugi minta negara yang ganti, tulis seorang pengguna. Sementara yang lain mempertanyakan, kenapa tidak untuk benahi BUMN yang sedang sekarat? Suara-suara itu menggambarkan ketidakpercayaan publik yang makin dalam terhadap tata kelola dana negara.